Ya, materinya adalah getaran dan gelombang. Coba saya share ini ya, PPT-nya ya. Sudah nampak di monitor ya? Sudah nampak di layar ya, getaran dan gelombang ya? Sudah ya? Udah, Pak. Ya, udah, makasih. Jadi materi untuk hari ini adalah tentang getaran dan gelombang. Berapa tuh materinya? Ada 35 halaman ya. Cukup banyak materinya ya. Ya, jadi di sini ada dua hal ya, yaitu getaran sama satunya lagi gelombang ya. Getaran itu apa? Getaran itu adalah gerak bolak-balik melewati titik setimbang. Jadi bergetar, bergetar artinya bergerak bolak-balik ya. Apa yang bergerak bolak? Apa yang bergerak bolak-balik? Ya benda ya. Jadi kalau ada sebuah benda bergerak bolak-balik, ya misalkan apa? Misalkan contoh yang paling gampang itu apa? Contoh yang paling gampang itu senar ya. Senar, dawai atau tali ya, senar ya. Senar lah paling gampang ya. Senar kalau kita petik ya, petik. Katalah senar gitar gitu ya. Maka nanti senarnya akan bergerak bolak-balik melewati sebuah titik setimbangnya. Itu nanti akan menghasilkan getaran ya. Itu getaran. Terus yang berikutnya tentang gelombang ya. Kalau gelombang itu apa? Gelombang itu adalah getaran yang merambat ya. Jadi kalau tidak dirambatkan ya tidak akan timbul gelombang. Jadi untuk bisa sampai ya dari sumber getaran ya ke penerima maka perlu perambatan ya, yaitu gelombang ya. Nah, nanti untuk gelombang nanti kita akan lebih banyak membahas tentang gelombang bunyi ya. Ya gelombang bunyi karena ini kaitannya dengan kehidupan kita ya, bunyi ya. Ya, jadi nanti gelombang yang akan kita bahas nanti akan lebih banyak membahas tentang gelombang bunyi. Ya, cukup banyak hari ini ya materinya ya, 35 halaman. Oke, jadi kita mulai yang pertama dulu tentang ini apa getarannya dulu ya. Ini contoh dari getaran ya. Dalam hal ini getarannya getaran oleh pegas ya, oleh pir atau pegas itu ya. Jadi nanti ada balok ini ya. Balok ini kita tarik ya sehingga pegasnya molor ini ya. Lalu kita lepas. Nanti kan pegasnya nanti akan dari kondisi molor nanti kembali ke ini setimbangnya ya. Lalu nanti pegasnya tertekan ya. Nanti balik lagi ke setimbangnya nanti molor lagi itu ya. Jadi gerakannya nanti ini ya. Jadi molor, setimbang, tertekan. Nanti apa setimbang, molor nanti itu bolak-balik terus ya sampai berkali-kali. Ya. Jadi dalam hal ini yang menimbulkan getaran dalam hal ini adalah gaya pegas ya. Gaya pegas ini ikuti hukum yang disebut dengan nama hukum Hooke. Hukum Hooke itu hukum tentang gaya pada pegas ya. Gitu ya. Jadi menurut hukum Hooke itu gaya pada pegas itu sebanding dengan besar simpangan pegas ya. Cuma nanti kita tulis ada tanda minus. Jadi F sama dengan minus KX. X ini pertambahan atau perubahan ya, perubahan panjang pegas. Baik pegasnya bertambah panjang atau pegasnya ini berkurang panjangnya ya. Kalau dia merapat kan nanti panjangnya berkurang ya. Minus itu artinya ini arah gayanya itu berlawanan dengan arah simpangannya. Jadi kalau seperti ini kan gaya simpangannya ke kanan tapi gayanya ke kiri gitu ya. Nah, ini gak itu. Dia nyimpang ke kiri ya, tapi gayanya ke kanan itu. Makanya di sini ada tanda minus. Ya, itu ya, sebanding. Itu menurut hukum Hooke gitu. Kemudian kalau kita terapkan ya hukum gaya ini untuk menjelaskan gerak benda kan tentunya nanti kita gunakan ini. Hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton sehingga nanti kalau F-nya ini kan gaya pegas ya. Nanti kita masukkan gini nanti. Ini nanti min KX sama dengan MAX ya. Sehingga nanti jadinya ini nanti AX sama dengan
min K per MX gitu. Ya, nanti ini AX ya, AX min K per M per X. Lah, AX ini kan apa? Percepatan ya. Percepatan itu apa sih? Kecepatan itu turunan kecepatan terhadap waktu ya, turunan pertama. Sementara kecepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Jadi kalau langsung ya, langsung dari dua turunan kan jadi turunan kedua ya. Ya, karena kecepatan ini karena percepatan itu turunan pertama dari kecepatan, sementara kecepatan turunan pertama dari posisi, maka kalau digabungkan nanti jadinya ini percepatan adalah turunan kedua dari posisi ya nanti. Sehingga nanti kalau ini saya pindah ke mana ini, bukan dipindah ya, diganti nanti jadi ini omega kuadrat ya. Jadi K per M nanti kita sebut dengan nama omega kuadrat ini. Nah ini yang nanti akan menghasilkan namanya ini apa? Persamaan diferensial getaran ya, ini loh yang di bawah ini. Ini disebut persamaan diferensial getaran. Ya. Di mana omega kuadratnya itu K per M ya. Omega itu apa sih? Omega itu frekuensi sudut. Ya, nanti ada frekuensi sudut, nanti ada namanya frekuensi. Ya. Kalau frekuensi itu ini apa ini? Periode dulu ya, oke lah. Periode dulu. Kalau periode kan berarti apa? 2pi dibagi frekuensi sudut ya. Maka nanti 2pi akar M tinggal dibalik aja. Tapi kalau frekuensi itu seper periode ya. Nanti jadinya ini 1/2pi akar K per M. Nah ini. Nah, itu ya, itu tentang apa periode getaran sama frekuensi getaran. Kemudian kalau berikutnya kita mau lihat ini simpangannya ya, simpangan dari getaran. Jadi kita harus menyelesaikan ini persamaan diferensial ini ya. Sebetulnya ada dua solusi itu ya. Kita bisa menggunakan kosinus, bisa menggunakan sinus. Tapi di sini digunakan kosinus. Ya. Kenapa? Karena anggapannya itu mulainya dari ini, dari simpangan maksimum. Tadi kan ceritanya kan pegasnya kan ditarik ya. Jadi mulai dari simpangan maksimum, maka penyelesaian yang pas itu pakai kosinus ya. Tapi bisa juga pakai sinus. Pokoknya ada dua solusi kok. Kosinus sama sinus gitu ya. Itu nanti ya. Terus berikutnya, oh ini pembuktiannya ya. Ini mau nunjukkan bahwa apa X simpangan ya, simpangan bahwa X simpangan sama dengan A kosinus omega T plus B itu merupakan solusi dari ini persamaan diferensial yang tadi itu ya, persamaan diferensial getaran ini tadi ya. Ini dibuktikannya di sini nih. Ya, jadi diturunkan dulu ya. Turunkan sampai 2 kali. Turunan pertama berarti kan kecepatan ya. Hijau ini kecepatan ya. Turunan kedua percepatan ini yang kuning ini ya. Lalu kita masukkan ke sini kan ya. Ya gitu ya. Ya ternyata benar kan ya. Bahwa apa itu D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan apa? Min omega kuadrat X nih ya. Ini pembuktiannya di sini ya. Lalu kalau mau nyari kecepatan ya ini kan kecepatan sebetulnya ya, ini kan dx per dt ya, ini kan. Ini kan apa ini kecepatannya ya. Kalau kecepatannya ya ini, yang ini tadi ya, yang ini. Ya. Jadi nanti bisa ditulis kalau mau ditulis dalam bentuk ini juga bisa kan ya nanti ini. Sama dengan apa ini? Oh ini anunya ini apa nilai nanti ada perumusan tersendiri nanti nanti. Mungkin di sininya nanti ya. Ya ini adalah ilustrasinya ya. Jadi yang pertama ini ya, ini percepatan ya. Ini percepatan. Lalu kita turunkan. Ya. Nanti menjadi kecepatan ya. Oh maaf, kebalik ya. Ini dulu ya, mulai dari atas dulu ya. Simpangan ya, simpangan dulu. Turunan dari simpangan adalah kecepatan ya. Turunan dari kecepatan nanti adalah percepatan ya. Jadi yang menarik itu di sini loh. Coba kalau kalian amati antara posisi sama percepatan ya, kan mereka saling berlawanan ya. Jadi kalau apa ini, kalau
simpangannya puncak, ya kecepatannya malah lembah ya. Coba kalian amati di sini ya. Ini kan simpangannya lembah, kecepatannya. Nah, itu kan makanya nanti jadi minus ya. Coba kita lihat benar nggak minus ya. Ini loh yang sini ya minus ya. Nah, ini loh. Ini ya. Ini kan percepatan ini ya. Percepatan sama dengan negatifnya simpangan ini ya. Dari sini. Dilihat dari sini ya. Jadi itu. Jadi ini tadi jelaskan ini ya. Ini simpangan, kecepatan. Nah, nanti ada perbedaan fase ya. Karena ini kan katakanlah misalkan ini tadi kosinus ya. Kalau ini kosinus ya, maka nanti ini jadinya turunan dari kosinus ya. Turunan kosinus nanti apa jadinya ini? Jadi sinusnya yang negatif gitu nanti ya. Jadi pokoknya antara ini ke sini ini terdapat perbedaan 90 derajat. Begitu pula ini sama ini 90 derajat. Jadi kalau di total ya, dari sini sama sini kan 90 tambah 90, 180 derajat. Jadi berlawanan ya. Itu yang terjadi ya, kalau seperti ini nanti. Nah, itu tadi tentang masalah posisi, kecepatan, sama simpangan. Berikutnya masalah energi. Jadi pada getaran itu terdapat dua energi. Ya. Jadi energi kinetik sama energi potensial. Karena pakai pegas, jadi nanti energi potensialnya ya energi potensial pegas ya, gitu kan. Jadi misalnya kan ini energi kinetiknya ya ini kan setengah mv kuadrat ya. P-nya kan 3 tadi. Tadi V sama dengan apa? V-nya kita ganti dengan ini loh. P-nya mana ini ya? P-nya tuh ini ya. P sama dengan ini loh. Yang warna kuning ini ya. Min omega A sin kuadrat nanti ini kan. Nanti itu sinnya ya. Nanti kita masukkan ke sini. Nah ini nanti kan. Nanti jadi ini setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat ya. Dalam kurung omega T. Sementara untuk energi potensialnya ya pakai energi pegas. Setengah K kuadrat ya. Setengah K. X-nya itu apa? X-nya tadi itu ya yang awal tadi ya. Yang awal tadi itu kan ini tadi ya. Mana yang awal ini tadi ya? Yang awal tadi mana ini? Nah ini loh. Oh, mana ya? Yang di awal tadi ya. Di atasnya lagi mungkin ya. Ini, mudah-mudahan ini. Waduh, nggak dikasih tahu di soal ya. Di slide 4, Pak. Iya, di slide 4 ini ya. Ini maaf ya, ini ya. Ini ya, ini loh. Ini S-nya ya. A cos omega T ya. Tinggal setengah KI kuadrat, jadi A kuadrat cos kuadrat gitu ya. Terima kasih sudah memberitahu ya. Terima kasih sudah memberitahu. Mana tadi? Sampai sini ya tadi. Nah ini. Nah, tadi K itu apa? K itu nanti bisa kita cari dari K nih. Kosata pegas itu nanti bisa kita cari dari sini loh. Dari mana tadi? K-nya itu bisa kita cari dari sini tadi. Mana tadi K itu? Nah, ini K-nya itu ini. Nah, ini loh. Coba ini pakai ini ya. K sama dengan apa? Ya, K sama dengan ini nanti. M dikalikan omega kuadrat gitu ya. Jadi K itu nanti bisa saya ganti dengan ini, Pak. M dikalikan omega kuadrat gitu ya. Nanti kita masukkan ke situ. Jadi nanti yang terjadi itu ini. Nah, ini ya. Coba kalau kalian perhatikan antara yang atas sama yang bawah ini. Kalau energi kinetik kan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat ya. Sementara energi potensial nanti ini setengah M omega kuadrat A kuadrat cos. Bedanya apa antara yang ini? Bedanya kan hanya masalah ini aja ya. Kalau ini pakai sin kuadrat, yang ini pakai cos kuadrat kan itu ya. Bedanya kan cuma itu. Ya. Jadi kalau untuk kasus simpangannya dari simpangan maksimum, maka nanti energi kinetiknya pakai sin kuadrat. Sementara energi potensialnya pakai cos kuadrat. Tapi kalau dibalik nanti terjadi sebaliknya ya. Jadi kalau misalkan memulainya tidak dari simpangan maksimum, tapi dari tengah ya, dari kesetimbangan, maka nanti yang terjadi sebaliknya. Energi kinetiknya pakai cos kuadrat, energi potensialnya pakai sin kuadrat. Tapi itu nggak masalah ya.
nggak ada masalah. Itu hanya masalah kondisi awal saja ya. Lah kemudian energi total atau energi mekanik ya. Energi total atau energi mekanik ya ini energi A, K, energi apa? Kinetik ditambah energi potensial. Ya, tadi kan K-nya pakai sin kuadrat, sementara U-nya pakai cos kuadrat. Nanti kan ini sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat kan satu ya dari trigonometri ya. Sehingga nanti energinya ya ini setengah Ka kuadrat ya. A-nya ini amplitudo ya. Jadi energi yang dimiliki oleh getaran itu sama dengan ini ya, kuadrat dari amplitudonya ya, setengah K. K-nya ini kosata pegas. Tadi sama dengan apa? M kali omega kuadrat dari rumus yang sebelumnya ya. Rumus tadi apa? Frekuensi sudut tadi itu ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini kan kalau ini berapa ayunan ini? 1 sampai apa? 2,5 ayunan. Kalau satu ayunan gini ya. Satu ayunan ini ya. Satu getaran lah gitu ya. Jadi warna apa ini? Warna oranye ini menyatakan U, energi potensial ya. Yang warna biru ini menyatakan apa? Energi kinetik ya. Jadi ketika di apa itu? Di simpangan maksimum ya, itu energi kinetiknya 0 ya, karena berhenti ya. Tapi energi potensinya paling tinggi maksimum ya. Tapi ketika dia berada di tengah ya, di tengah itu energi potensialnya 0, kan nggak ada simpangan ya. Nah, pada saat itu energi kinetiknya maksimum ya. Nah, itu jadi mereka saling bertukar energi ya. Jadi ketika energi kinetiknya 0, energi potensialnya maksimum. Tapi sebaliknya ketika energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya 0 itu. Jadi yang terjadi tukar menukar ini energi dari kinetik ke potensial dan sebaliknya. Tapi kalau di total ya sama dengan konstan setengah Ka kuadrat tadi itu ya. Nah, terus berikutnya tentang ini ya. Apa ini karakteristik dari gerak harmonik sederhana ya. Jadi gerak harmonik itu maksudnya itu gerak yang tadi pakai memenuhi hukum Hooke tadi ya. Jadi pengecahan harmonis itu ini maksudnya itu gaya pemulihnya sebanding dengan simpangan hukum Hooke tadi ya. Kalau nggak seperti itu nanti namanya bukan gerak harmonik ya. Sederhana karena hanya ada satu saja ya, satu sistem. Ya, jadi misalkan ini jadi ada berapa posisi ini? 1, 2, ada 5 ya. Jadi ini berada di simpangan maksimum kanan ya. Kalau ini berada di titik setimbang, ini berada di maksimum kiri, titik setimbang, balik lagi ya. Jadi ini satu periode ya ini ya. Jadi dari kanan 0, kiri 0, kanan lagi ya. Satu periode. Jadi ini periode awal, seperempat periode, setengah periode, 3/4, satu periode ini ya. Jadi ini. Jadi ketika di sini ini kan simpangannya maksimum A, tapi kalau di kiri negatif A ya. Ini. Gitu ya. Jadi yang terjadi seperti ini ya tadi kan ini ya. Jadi ketika dia di simpangan maksimum kan kinetiknya 0 ya, tapi potensialnya maksimum ya. Jadi nanti ini. Ini kan ini penjelasan untuk yang tadi, yang grafik tadi itu ya. Yang grafik ini tadi penjelasan yang ini tadi ya ini ya. Dijelaskan dalam bentuk ini nanti. Terus kemudian sebagai contoh ya, ini sebagai contoh aja ya, biar nanti punya gambaran. Misalkan ini sebuah benda bergetar dengan GHS. GHS itu maksudnya itu G-nya gerak ya, hanya itu harmonis S sederhana. Jadi gerak harmonis sederhana. Nanti bentuknya ya seperti ini, bentuk apa? Bentuk fungsi sin atau cos itu ya. Posisi objek dinyatakan dengan persamaan ini. X sama dengan 4 meter, M meter ya. Cos pi T pi per 4. Jadi 4 meter ini amplitudo ya. Amplitudo simpangan masifnya 4 meter ya. Terus pi ini kaitannya dengan ini tadi. Frekuensi sudut ya, omega. Ini fase ini, sudut fase awal ya. Pertanyaannya amplitudo, frekuensi, periode. Pertanyaan A. Pertanyaan B, kecepatan sama percepatan ya. Berapa ya?
Terus yang C, posisi kecepatan pada saat, mungkin kalau yang B ini pada saat kapanpun ya, setiap saat. Tapi kalau yang C ini kan pada saat tertentu, yaitu pada saat apa, T-nya 1 detik. Kalau yang D ini sama, cuma apa, maksimumnya ya, oh nilai maksimumnya ya. Kecepatan maksimum atau kecepatan maksimum. Ini simpangan tapi pada saat T 1 detik. Oke. Nah, kalau kalian cermati dari sini, ini kan sudah kelihatan ya, amplitudenya berapa, 4 meter ini ya. Ini amplitude 4 meter, coba lihat ini. Ya kan? Ini kan? Amplitude ini kan, amplitudenya 4 meter ya ini loh. Ini kan, A cos omega T plus V. Amplitude berarti ini kan, 4 meter. Terus omeganya pi ya. Nah ini. Omega itu apa? Omega itu frekuensi sudut. Ya. Frekuensi sudut sama dengan 2pi kali frekuensi. Ya. Omega sama dengan 2pi F. Frekuensi sudut sama dengan 2pi kali frekuensi. Jadi kalau gitu frekuensinya ya tinggal ini. Omega dibagi 2pi ya. Omeganya kan pi. Kita bagi 2pi. Pi dibagi 2pi sama dengan setengah. Jadi frekuensinya setengah Hz atau 0,5 Hz. Gitu. Terus itu ya. Terus kalau tanya periode, ya tinggal kita balik aja. Periode itu kan sama dengan 1 dibagi F ya. Jadi 1 dibagi 0,2, 2 detik ya. Jadi 2 detik dari satu getaran itu butuh waktu 2 detik ya. Jadi satu getaran penuh itu 2 detik waktunya ya. Udah, yang A udah kejawab ya. Yang A ya. Jadi apa, amplitudenya 4 meter ya. Frekuensinya 0,5 Hz. Periodenya 2 detik. Kemudian pertanyaan yang B tadi apa Pak nanti ya? Kecepatan dan percepatan ya. Ya, setiap saat ya. Kecepatan kan turunan dari simpangan ya. Simpangannya tadi ini kan ya, A cos omega T. Jadi turunan dari cos, turunannya cos itu apa? Turunannya kosinus. Turunannya kosinus kan main sinus ya. Turunan cos adalah main sin, ya benar ya. Main sin, tapi dikali omeganya, ini kan ada omeganya ya, main sin ini kan PT ini dikalikan omeganya pi ya, jadi 4pi jadinya nanti ya kan, dikalikan ini kan 4pi ya. Jadi nanti minus 4pi sin ya, kena minus karena turunan dari sin ya. Kemudian kalau kecepatannya diturunkan lagi. Jadi yang sudah kita turunkan lagi. Turunannya sin. Turunannya sin ya cos ya. Nanti ini ya. Jadi nanti minus 4pi kalikan pi lagi ya. Jadi nanti ini minus 4pi kuadrat terus sin jadi cos ya. Karena diturunkan lagi itu ya. Nanti jadi gini. Jadi maksud saya ini adalah kecepatan dari objek setiap saat ya. Ini adalah kecepatan objek setiap saat. Kalau mau T berapa tinggal kita masukkan ya. Misalkan soal yang tadi, soal nomor berapa itu mintanya pada saat berapa ini? Pada saat T sama dengan 1 detik, tinggal kita masukkan ke persamaan ini tadi ya. Katakanlah misalkan kecepatannya berapa? Masukkan di sini, T-nya 1 detik ya. Coba di sini ya. Nah ini. Jadi pada saat T-nya 1 detik. Kalau posisi kan ini tadi posisinya ya. Kalau ini kecepatan. Jadi oke, posisi dulu ya. Ya tinggal masukkan ini. Masukkan ke sini loh T, jadi 4 cos ya. Masukkan ke sini ya, 4 cos ini 1, berarti kan pi kali 1 ya. Pi. Jadi ini pi ditambah pi per 4, berarti kan pi ditambah 1/4 pi, jadi 5/4 pi ya. Berapa 5/4 pi? Ya biar kalian nggak bingung patokannya gini loh. Pi itu kan radian ya. Ya, radian itu jadi patokannya itu gini, 2pi itu 360 derajat ya. Kalau dijadiin derajat ya. Mungkin kita sudah biasa pakai derajat ya. Kalau pakai pi kan mungkin belum biasa ya. Ya ubah aja ke derajat. Pokoknya patokannya itu ini. 2pi sama dengan 360 derajat. Ya. Jadi kalau pi berarti kita bagi 2 berarti 180 derajat ya. Gitu kan? Nah, kalau 5pi berarti ya 5 kali 180 derajat gitu ya. Nah itu. Jadi pokoknya kalau ketemu pi kita ganti aja dengan 180 derajat. Nah berapa? Jadi kan kalian tahu ya
pada fungsi kosinus itu kan terjadi perulangan ya. Jadi setiap berapa itu setiap 360 derajat itu kembali ke semula ya. Berulang ya, fungsi berulang ya. Jadi misalkan gini, sudut 30 derajat itu sama artinya dengan sudut ini 360 ditambah 30. Jadi sama artinya dengan sudut 390. Kenapa? Karena setiap 360 derajat dia akan berulang lagi ya. Jadi sama seperti ini, 5Pi. 5Pi kan ini kan sudah berulang berapa kali. Pokoknya setiap 2Pi dia berulang ya. Ya, jadi 5Pi berarti berapa 5Pi itu ya? 5Pi itu coba 5 kali 360 5 kali 180 berapa ya? Dibagi 4 ya. Atau gini aja deh, bagi 4 dulu ya. Bagi 4 dulu. Pi dibagi 4 berapa? Pi dibagi 4 berarti apa? 180 bagi 4 ya. 180 bagi 4 berarti 45 ya. Iya. 100 ya 45. 45 kali 5 ya. 45 dikali 5 berapa? 225. Ya, 225. Berarti kosinus 225 ya. Cos 225 itu berapa? Kosinus 225 itu. Setengah akar 2 ya. Ya nanti bisa dihitung lah pakai kalkulator ya berapa itu. Cos 225 berapa itu ya. Hitung aja pakai kalkulator ya. Nanti ketemunya negatif. Loh kenapa kalau negatif? Iya kan? Karena 225 itu di kuadran berapa ya? Di kuadran 3. Di kuadran 3 kosinus negatif ya. Kuadran 3 soalnya. Negatif benar, kosinus negatif. Ya. Jadi simpangannya minus ya. Minus itu artinya berada di kiri ya. Itu kalau posisi. Kemudian kalau kecepatan ya tinggal masukkan ke kesamaan kecepatan tadi ya. Yang apa tadi? Yang tadi ini tadi ya. Yang ini ya. Yang ini loh. Tinggal masukkan yang ini kan. Yang ini masukkan T-nya 1 itu. Sehingga nanti jadi sama 5/4 cuma pakai sin ya. Jadi sin 225. Sin 225 itu berapa? Sin 225 negatif ya. Negatif ketemu negatif ya. Jadi negatif jadi positif ya. Jadi kecepatannya berapa? 8,89 meter per detik. Positif berarti arahnya ke kanan ini ya. Arah kecepatannya ke kanan ini. Kemudian kalau percepatan, masukkan ke ini tadi ya, masukkan ke yang sini nih, masukkan ke sini nih. Yang sini nih ya. Gitu sehingga nanti ini nanti cos ya. Jadi sama kayak tadi nih. Tapi nanti hasilnya itu positif ya. Jadi arahnya ke kanan ya. Karena ini nanti kan jadinya ini sih negatif ya. Negatif ketemu negatif positif ya benar. Nah itu. Terus pertanyaan lanjutannya itu apa? Kecepatan maksimum ya. Nah ini, coba kita lihat. Tadi rumus kecepatannya kan gini. Nah ini loh. 4Pi ini, 4Pi ini maksimumnya ini, 4Pi ini ya. Minusnya enggak usah dimasukkan minusnya ya. Jadi 4Pi berarti berapa? 4 kali 3,14, sekitar 12,6 ya. Nah kalau A ya ini nih. Ini 4Pi kuadrat ini adalah ini loh, yang ini ya. Ini adalah maksimumnya ini ya. Jadi 4Pi kuadrat. Jadi 4 kali 3,14 kuadrat. Ya sekitar 40-an lah, hampir 40 ya. 40 ya. Kemudian itu ya, ketemu ya. P max sama A maksimumnya. Terus pertanyaan selanjutnya apa itu? Oh, pada saat tanya simpangannya pada saat 0. Jadi kalau 0 berapa, 1 berapa simpangannya ya. Kalau pada saat 0 berarti kan tinggal masukkan T-nya 0 ya. T-nya 0 berarti apa? Cos pi per 4 atau cos 45 ya. Kan ininya 0, ini 0 berarti. Tinggal pi per 4. Pi per 4 berarti kan 180 dibagi 4, berarti cos 45 ya. Cos 45 itu jawabannya plus ya, setengah akar 2 ya. Jadi ya minus 4 kali setengah akar 2. Jadi minus 2 akar 2, sekitar inilah. Minus 2,83. Tapi kalau T-nya 1, coba berapa tadi T-nya 1 ya? Kalau T-nya 1 tadi berapa tadi? T1 berapa? Ini tadi ya, T1. Mana ada T1? Oh ini ya. Kalau 1 2,83 ya, minus juga ya. Minus 2,83. Minus 2,83. Ya ini.
minus 2,83 dikurangi minus 2,83. Jawabannya berapa itu? Sama dengan minus 5,66 ya. Jadi itu adalah, jadi bedanya apa sih antara, jadi gini, pada saat T sama dengan 0, dia berada di mana? Di kiri ya, di kiri. Tapi pada saat T-nya itu 1, jawabannya apa? T-nya 1. Mana tadi? Ini paling ya. Minus 2,83 ya. Minus 2,83 juga ya. Kayaknya ada yang salah mungkin ya. Kayaknya ada yang salah ini ya. Kayaknya ini tadi periodenya berapa? 2 detik ya. Kayaknya ada yang salah ini. Iya, kayaknya ada yang salah ya. Ini harusnya ini seperti ini harusnya ini. Iya, is nolnya ini harusnya positif ini ya. Salah ini ya. Oke. Itu tadi tentang ini ya, kecepatan dan percepatan ya. Terus berikutnya persamaan getaran teredam. Jadi teredam itu maksudnya itu ini loh, makin lama itu apa? Amplitudenya makin berkurang ya. Kenapa? Ya karena pasti ada energi yang hilang ya. Hilangnya biasanya menjadi energi panas ya. Karena ada gesekan, biasanya kan gitu ya. Jadi kalau menurut apa itu pemodelannya ya, rumusnya itu nanti ada gaya gesek ini loh. Gaya gesek mana ya ini loh? Ini gaya redaman, ini gaya gesek ini ya. Kalau ini kan gaya ininya, gaya apa? Gaya pemuli ya ini kan. Ini gaya pemuli, ini gaya redaman. Ini yang menyebabkan apa? Nanti terjadi apa pengurangan amplitudo ya. Gitu nanti. Ya, sehingga nanti yang terjadi ini nanti ya. Jadi nanti apa makin lama ini apa amplitudenya makin lama makin berkurang ini kan. Karena ini kan. Berkurang secara apa ini? Pakai ini ya, pakai ini kan. Pakai ini loh, ini pengurangnya ini ya, eksponensial ini pengurangnya ya. Jadi kalau nggak ada redaman kan ini saja kan ya. Berhubung ada redaman, ada faktor ini. E minus ini tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terjadi ini apa ini? Terjadi perubahan frekuensi. Jadi kalau nggak ada redaman kan frekuensinya omega. Nah, sama dengan apa tadi omeganya? Sama dengan ini kan akar K per M tadi ya. Yang tadi itu loh akar K per M mana tadi itu ya. Jadi akar K per M yang ini tadi ya. Mana tadi? Ini kayaknya ini. Ini kan. Ini kan akar K per M ini kan ya. Ini kan kalau nggak ada redaman ini ya, akar ini K per M. Lah berhubung ada redaman, maka nanti terjadi perubahan. Mana tadi ya? Ini kan selain apa? Ini dikurangi ya. Jadi K per M dikurangi ini. Ada faktor redaman ini kan, B kuadrat per 4M kuadrat. Jadi frekuensinya jadi ini. Jadi lebih rendah ya daripada kalau tanpa redaman ini. Ya jelas ini makin lama amplitudenya makin turun gitu ya. Nah, sebagai contoh ya. Jadi misalkan ini ya, diketahui masanya 250 gram, masa ininya ya, masa bebannya. Pegasnya 85 Newton meter. Terus ini redamannya ini ya. Ya, redamannya adalah 70 gram per detik. Terus pertanyaannya adalah
periode berapa ya. Terus waktu supaya amplitudonya berkurang. Jadi separuh kan, ada redaman ya. Jadi amplitudonya makin kurang. Terus yang ketiga, waktu yang diperlukan agar energinya menjadi separuhnya ya. Jadi hampir-hampir mirip sih antara B sama C ya. Cuma kalau B ini kan kaitannya dengan amplitudo, kalau yang C kaitannya dengan energi. Tapi nanti hasilnya beda kok ya. Jadi ini, kita lihat di sini ya, M-nya ini kan harus kita ubah satuannya ke kilogram. Jadi 250 gram kita ubah menjadi 0,25 kilogram. Tadi B-nya berapa? 70 gram per detik ya, kita ubah ke kilo. Jadi ini 0,07 kilogram per detik. Oke, yang pertama tanya apa ini? Periode geraknya ya. Jadi tanya T kan periode. Jadi kita cari dulu ini dulu. Frekuensi sudutnya. Frekuensi sudut kan K per M ya. K per M berarti kan K-nya berapa? K-nya ini 85 ya. 85. Terus dikurangi ini. B kuadrat per 4M karena redaman ya. Jadi K-nya kan ini 85 dibagi M-nya 0,25 dikurangi B kuadrat ini kan ya. Terus dibagi 4 kali M, M-nya dikuadratkan ya. Nah, ini dihitung, ini berapa? 3,45. Nah, ini cukup kecil ini ya, sekitar berapa ini? Sampai berapa ini? 10 minus 10 ya, kecil banget ini ya. Soalnya dikuadratkan ini ya, agak kecil itu ya. Nah, biasanya karena cukup kecil diabaikan biasanya ya. Jadi faktor ini karena cukup kecil kita abaikan. Jadi nanti otomatis ya sama dengan kalau dia tanpa redaman, karena ini loh, kecil banget loh ini. 10 min 10 ya, kecil banget ini. Sehingga nanti ya sama dengan ini. Ini ya. Tinggal ini 340 karena yang ini cukup kecil, jadi abaikan ya. Sehingga kalau gitu berarti ya periode sama dengan 2pi per ini hasil ini tadi. Jadi 2pi akar ini berapa ini? Akar 0,2585 ketemu berapa? 0,34 detik ya. Ini dengan mengabaikan nilai redamannya karena cukup kecil ya. Kemudian yang berikutnya kalau ini amplitudenya menjadi separuhnya. Ya. Jadi ditentukan oleh ini loh. Faktor E ini loh, eksponensial ini ya. Jadi ini menjadi separuhnya ya ini loh. Ini jadi separuhnya nanti ini ya nanti ini ya. Sehingga nanti ini faktor redamannya ini E pangkat ini loh. E pangkat min BT per DM sama dengan setengah ya. Ya, nah kalau ngejalan kayak gini kita butuh kalkulator ini ya. Saya kita nanti E kan inverse-nya kan ln ya. Eksponensial kan ln ya. Jadi E min BT per 2M sama dengan setengah itu sama dengan artinya ini nanti ya. Min BT per 2M ln setengah kan. Inverse-nya itu ya. Sehingga kalau tanya berapa waktu, Pak, ditanya T ya. Berapa waktu tadi kan ya. Waktu yang diperlukan ya tanya T. Berarti kalau gitu T sama dengan ini. Ln setengah ya. Ln setengah ini nanti saya bagi dengan apa? Saya bagi dengan B, saya kali dengan ini min 2M. Jadi tinggal dibalik aja ini nanti ya. Terus kita masukkan aja. Ini salah ketik juga ini harusnya minus ini ya. Ini salah ketik minus. Minus 2 ini 0, banyaknya salah ketik di sini nih ya. Ln setengah pokok ini tinggal masukkan kalkulator aja ya. Ketemu berapa ini? 5 detik ya. Jadi setelah 5 detik baru amplitudonya menjadi separuhnya ya. Itu kalau dilihat dari amplitudo. Tapi kalau dilihat dari energi, ya kita harus gunakan ini energi mekanik ya. Setengah KA kuadrat ya. Jadi tinggal dikuadratkan ya. KA kuadrat nanti jadinya ini. Setengah K ini dikuadratkan. Jadi kuadrat. Nah, nanti ini kan. Sehingga bedanya kalau tadi kan nggak pakai kuadrat, sekarang pakai kuadrat. Coba tadi kan E min BT per 2M. Karena nggak pakai kuadrat, sekarang kan dikuadratkan. Jadi nanti E min BT per M, 2-nya hilang karena dikuadratkan ya. Jadi nanti gini. Ya, nanti waktunya berapa kalau seperti itu? Tetap ini 2,5 detik ya. Jadi separuhnya ya. Ya, jadi kalau amplitudo itu butuh waktu 5 detik, tapi kalau energi nggak perlu ya. 2,5 detik sudah menjadi separuhnya. Energinya loh ya, bukan amplitudenya ya.
Oke ya, itu. Terus berikutnya soal ini ya. Ini soal juga. Lah berikutnya baru gelombang ya. Itu. Jadi itu tadi tentang apa itu tentang getarannya ya. Getarannya. Terus berikutnya nanti kita lanjutkan dengan gelombang ya. Sekarang sudah jam berapa ini? Sudah jam 4 ya. Terus jangan lupa tadi yang baru masuk ya. Yang baru masuk langsung absen ya. Ini tak share dulu ya kode absennya ini ya. Atau tak bacakan aja ya. Yang baru masuk ya. Kode absennya adalah 345292 ya. 345292 itu kode absennya. 345292. Oke. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini ya. Ke gelombang sama ini. Nanti kita lihat sepintas ini ya soal-soalnya ya. Nanti mungkin untuk soal nanti mungkin akan saya bahas lebih banyak di ini aja ya. Di hari besok lusa ya. Besok lusa nanti kita bahas lebih banyak soal-soalnya ya. Untuk yang hari ini saya akan banyak bahas teorinya dulu ya. Ini kan soal ya, kebetulan ada di materi slide-nya ya. Ada pertanyaan mungkin ya sebelum saya lanjut ini? Enggak ya? Jadi ini ada soal yang pertama apa ini? Sebuah beban 5 kg dipasang pada ujung pegas dengan konstanta pegas 20. Iya, konstanta pegas 20 kg per meter. Dan terjadi gerakan osilasi pada bidang horizontal ya. Apabila tidak ada gesekan dengan permukaan ya, hitung besar energi dari beban ini dan kecepatan. Jadi energi berarti setengah KA kuadrat nanti ya. Setengah KA kuadrat. Dan kecepatan maksimum beban jika amplitudenya 2,5 ya. Jadi itu kalau apa tanya energinya ya setengah KA kuadrat. Kecepatan. Kemudian kalau yang B apa? Kecepatan beban saat posisinya X 1,5 cm. Ya. Jadi kalau kecepatan nanti kan ada kaitan ya antara kecepatan sama posisi ya. Oke itu. Kemudian yang berikutnya adalah energi kinetik potensial ya 15 cm. Oke. Ya itu. Ya ini soal yang mirip dengan yang tadi itu ya. Yang apa itu tentang kecepatan sama percepatan ya. Yang nomor 1. Nanti saya bahas ini aja deh. Saya bahas besok lusa saja ya. Kemudian yang nomor 2 apa ini? Balok 500 gram dikaitkan pada ujung pegas ya, ditarik sepanjang 25 cm. Kemudian dilepaskan. Ternyata terjadi getaran dengan periode 0,6. Tentukan posisi balok saat ya ini sama ya. Nomor 2 dan 1 ini satu tipe ya. Satu tipe soal ini sama. Kemudian yang nomor 3 ini perhatikan gambar ini mana pernyataan yang benar untuk posisi. Nah, kalau ini bisa langsung dijawab ini ya. Kalau yang nomor 3 ini ya. Nggak perlu harus dihitung ini, langsung dijawab aja ini. Terus yang nomor berikutnya apa ini? Ngitung juga ya nomor 4 ini ya. Dalam satu getaran teredam dengan yang teredam ini dihitung juga. Oke. Kita jawab aja yang nomor 3 aja ya. Kita ini jawab aja ya. Kalau yang 1, 2 dan 4 kan harus ngitung ini. Coba kita jawab. Perhatikan gambar ini, mana pernyataan yang benar untuk posisi titik I ya. Yang benar ya. Kecepatan positif gaya ke kanan. Ya, yang A itu ya. Jadi gini, kalau intinya segini ya, kalau simpangannya positif ya, kalau simpangan positif, maka nanti percepatannya negatif, kan saling berlawanan itu ya. Gitu. Jadi itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi kalau simpangan antara simpangan dan percepatan itu berlawanan. Ya. Jadi kalau simpangan positif, percepatan negatif dan sebaliknya. Nah, kalau tanya gaya kan sebanding dengan kecepatan. Jadi ngikuti ya. Jadi gitu. Jadi misalkan itu ya, itu kaitannya dengan apa itu simpangan dan percepatan. Tapi kalau kecepatan dan kaitannya
tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi kalau seperti itu yang pas itu adalah coba ya kan ada A, B, C, D, E, F, G. Coba ya yang pas. Jadi kalau seperti ini ya, kecepatan positif apakah selalu gayanya ke kanan? Nah, bisa dua kemungkinan ya. Ya, bisa dua kemungkinan. Jadi gini maksudnya. Kecepatan positif berarti geraknya itu arah ke kanan ya. Ke kanan berarti kan sana ya. Arah gerak ke kanan gitu ya. Katakanlah gitu. Nah, kalau geraknya kanan apakah selalu gayanya ke kanan? Ya bisa dua kemungkinan. Bisa ke kanan, bisa ke kiri kan. Gitu ya. Jadi untuk yang A ini ada dua kemungkinan ya. Tidak selalu gaya ke kanan ya. Ya, itu pula yang B ya. Kecepatan positif itu ya bisa apa itu arah kecepatan yang plus itu bisa ini bisa apa itu ke kanan atau ke kiri ya. Jadi A itu bisa, B juga bisa ya. Kemudian kalau kecepatan 0 gaya ke kanan, ya sama aja, sama kayak tadi. Kecepatan 0 kan gayanya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa juga kayak gitu ya. Begitu pula ini juga gitu, kecepatan negatif juga bisa kanan, bisa ke kiri ya. Ya, bisa juga. Kemudian apakah kalau kecepatannya 0, gayanya 0? Salah ya. Ya. Jadi kalau kecepatan 0, berarti kan dia simpakan maksimum. Ya. Jadi kecepatan 0 itu simpakan maksimum, bisa di kanan, bisa di kiri. Gayanya adalah maksimum. Nah, itu Pak, itu yang salah ya. Jadi kesimpulannya gini, kalau A bisa jadi ya, bisa benar ya. B juga gitu, bisa benar ya. Jadi soalnya apa? Kecepatan positif bisa gaya kanan, bisa gaya kiri. Begitu pula ketika kecepatan 0 ya. Kecepatan 0 itu juga ada gaya ya. Bisa gaya ke kanan, bisa gaya ke kiri. Tapi kalau 0 salah. Jadi yang salah, yang jelas salah itu yang G. Begitu pula kecepatan negatif ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Jadi yang salah itu atau gini aja deh, untuk lebih jelasnya nanti saya mungkin kalian kalau saya jelaskan pakai pakai suara ya, pakai apa ini? Pakai audio tanpa visual agak sulit memahami ya. Akan lebih bagus kalau pakai ini ya, pakai gambar ya. Nanti aja saya gabung aja deh nanti ya. Jadi nanti nomor berapa ini 1, 2, 3 sampai ini nanti saya bahas di ini aja tuh ya di apa itu di pertemuan besok lusa ya. Oke, saya lanjut aja. Berikutnya adalah yang ini ya, apa ini? Gelombang. Kok tadi kan getaran ya. Getaran itu berarti kan gerak bolak-baliknya. Sekarang gelombang. Gelombang berarti apa? Kalau energinya dirambatkan ya. Jadi getarannya tadi merambat. Berarti kan ada medium ya. Jadi ada medium untuk merambatkan. Kalau nggak ada medium ya nggak bisa merambat, kecuali untuk gelombang elektromagnetik. Ada perkecualiannya. Tapi kalau gelombang mekanik, butuh medium. Contohnya apa? Gelombang bunyi. Gelombang bunyi kan gelombang mekanik. Kalau bunyi kan mediumnya udara ya. Apalagi gelombang laut, ya ombak misalkan itu ya. Kalau termasuk juga gempa bumi. Gempa bumi itu kan gelombangnya merambat melewati tanah ya. Atau gelombang pada tali ya. Itu semua kan ada medium ya. Gelombang bunyi mediumnya udara. Gelombang laut mediumnya air ya. Gelombang bumi mediumnya tanah ya. Bumi. Gelombang pada tali ya tali gitu ya. Terus gelombang mekanik adalah gelombang, jadi ada dua macam gelombang mekanik ya. Yang pertama transversal, yang kedua longitudinal. Bedanya apa? Bedanya ini masalah arah rambat getaran dan arah rambat gelombang. Jadi ada arah getaran, ada arah gelombang. Getaran tadi bolak-baliknya tadi loh. Kalau arah bolak-baliknya itu searah dengan arah merambatnya, arah gelombangnya, itu disebut longitudinal. Jadi gelombang longitudinal itu kalau arah getaran dan arah gelombangnya itu searah. Arah rambatnya searah. Bukan searah sih, segaris ya lebih tepatnya ya.
Tapi kalau nggak searah atau segaris, artinya tegak lurus ya. Jadi arah getaran dan arah rambanya saling tegak lurus, maka disebut transversal. Nah, itu transversal ya. Nah, misalkan ini ya tadi kan gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal ya. Longitudinal. Kalau gelombang laut transversal ya, karena di permukaan itu ya. Gempa bumi ini bisa ada dua macam ya. Ada yang transversal, ada yang longitudinal. Tapi kalau di dalam tanah, yang longitudinal ya. Tapi kalau yang di permukaan tanah, transversal. Biasanya kalau gelombang transversal di permukaan ya. Tapi kalau di dalam, ya misalkan di dalam udara, di dalam air, di dalam tanah itu longitudinal. Gelombang pada tali transversal ya, karena di permukaan tali itu ya. Nah ini pada tali ya, ini kan transversal ini ya. Jadi ini arah getarannya naik turun ini ya. Naik turun sementara arah rambatnya kan ke sana, ke kanan ya. Jadi kan tegak lurus. Arah rambatnya ke kanan, tapi arah getarannya atas bawah. Ini gelombang transversal. Ya, ini ya. Transversal ini. Terus berikutnya apa ini? Gambaran penjalaran gelombang ya. Jadi di sini ini gelombangnya itu yang ini ya, ini loh, yang ini, yang warna garis ini ya, warna garis ini nih ya. Jadi nanti dia itu merambat, ini gambarnya gambar apa dan apa ini? Bentar ya, tak ini dulu ya, ini dulu. Sepertinya ini enggak aneh ya. Oh, enggak bisa ya. Ntar ini mungkin bisa ini ya. Gambar ini mungkin. Ah, ini ya. Nah, ini kan ya. Jadi kalau kalian amati kan dia hanya naik turun ini ya. Jadi kayak ombak lah. Katakanlah tadi kayak ombak ya, ombak di permukaan air ya. Dia hanya naik turun aja, tapi nggak ikut bergerak bersama gelombangnya nih. Ya misalkan apa ya? Misalkan botol plastik yang terkena ombak ya. Dia kan cuma naik turun tapi nggak ikut bergerak bersama ombak nantinya. Ini ya kayak gini tadi ini kan. Jadi kalau kalian amati antara grafik yang di kiri ya sama yang di kanan ya. Kalau yang di kiri ini kan amplitudo terhadap waktu ya. Jadi yang di sini kan terhadap waktu. Ya. Kalau yang sebelah kanan ini apa? Amplitudo terhadap posisi. Jadi ada. Jadi gini loh. Kan beda dengan getaran ya. Kalau getaran tadi itu kan getarannya kan di tempat ya. Ya, getaran di tempat. Jadi hanya fungsi waktu. Jadi simpangannya hanya bergantung sama waktu karena dia di tempat. Tapi kalau gelombang selain waktu ada tambahan lagi terhadap posisi, kan gelombang itu kan bergerak ya. Jadi untuk gelombang itu ada dua fungsi. Satu terhadap waktu, yang kedua terhadap posisi ya. Jadi X sama T lah gitu ya. Makanya di sini ada dua grafik ya. Yang ini menggambarkan simpangan dari gelombang terhadap waktu. Yang sini adalah simpangan gelombang terhadap terhadap posisi ya. Ya, jadi kalau di sini ini terhadap waktu diambil posisi ini ya 10,25 meter. Berarti posisi yang ini nanti inilah yang inilah. Yang dia enggak. Kalau ini ngambil di banyak posisi ya, mulai dari posisi 0 sampai posisi berapa ini? 30, tapi pada saat T-nya berapa ini?
pada saat T sama dengan 27 ini ya. 27 detik gitu ya. Jadi gambaran gampangnya itu kan gelombang ini kan merupakan ini apa? Fungsi dari waktu dan posisi. Karena gelombang merambat kan dia ya. Oke, itu ya. Terus ini mungkin bisa ada ininya ya, apa animasinya mungkin ya. Bentar ini. Oh, yang ini ya. Nah, ini perbedaan antara pulsa sama gelombang ya. Ya. Bedanya pulsa sama gelombang itu apa? Kalau pulsa ini tunggal ya. Nah, ini kan. Jadi tunggal terus ini sempit ya. Kalau gelombang kan ini loh sampai banyak ini kan ya. Jadi merupakan rangkaian ini kan. Ya. Tapi kalau pulsa kan satu paket gitu ya. Kalau ini kan rangkaian ya. Rangkaian. Terus bedanya yang tengah sama yang bawah itu ini. Kalau yang tengah ini kan panjang ya. Jadi lambdanya panjang. Kalau yang apa ini yang bawah ini lambdanya pendek ya. Jadi masalah panjang gelombangnya aja yang kalau ini kan yang atas ini kan pulsa. Jadi hanya satu ini apa? Sempit ya, gelombangnya sempit nggak melebar gitu. Itu ya, itu adalah tentang tadi sampai sini tadi ya. Ini apa tadi? Gelombang longitudinal ya. Jadi sudah saya singgung gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang apa tadi? Arah getarannya dan arah rambatnya itu sama, segaris ya. Contohnya tadi apa? Gelombang bunyi tadi ya. Gelombang bunyi di udara ini. Ini coba kalian lihat ini ya. Misalkan ini ada apa ini? Misalkan dia bergerak gini ya. Bergerak apa? Kiri kanan. Nanti dia merambat ke sana kan. Kan segaris ya. Antara getarannya yang gini kan. Ya kayak misalkan saya ngomong gini ya. Saya ngomong gini kan saya punya namanya itu pita suara ya. Nanti pita suara saya bergerak kayak gini ya. Ini pita suara bergerak kayak gini nanti lalu pita suara ini menekan udara ya. Sehingga nanti merambatkan ke sana, ke arah sana ya. Ya tentunya ke segala arah ya. Kan nggak cuma satu arah ya. Tapi yang jelas itu antara arah getaran dan arah rambatnya itu ini segaris. Bisa searah, bisa berlawanan. Ya. Tadi ini sudah tadi ya. Nah, kemudian kalau ini apa ini? Gelombang longitudinal pada permukaan cairan. Biasanya kalau pada permukaan cairan itu biasanya itu paling sering itu gelombang transversal. Tapi bisa juga muncul gelombang longitudinal ya. Ya. Tapi nanti longitudinalnya campur ya. Campur antara longitudinal sama transversal kayak ini kan. Jadi kalau seperti ini kan nanti ya. Biasanya gitu ya. Soalnya kan di permukaan itu kan ada gaya lain ya. Ada gaya lain sehingga tidak seperti yang ada di dalam ya. Karena ada media yang lain itu ya. Terus tadi sudah nih tadi ya. Lah, kemudian ini adalah kita akan mau nyari persamaan gelombang ya. Ya, jadi ini terhadap apa ini? Terhadap posisi ya. Jadi kebetulan ini gelombang transversal itu ya. Jadi geraknya naik turun ya. Terus dia merambat ke sana. Ini pada saat T0 ya. Pada saat T itu kan nanti geser dia ya. Tadinya berada di apa di 0 puncaknya geser ke sana ya. Geser sejauh ini V kali T ya. V ini adalah cepat rambatnya ini, cepat rambatnya dikalikan waktunya aja nanti. Ya nanti dari situ lalu ini nanti. Nah,
contoh yang lain ya, ini agak. Jadi contoh yang lain misalkan ini nih ya. Ini gelombangnya sama, ini geser ya. Jadi tadinya di sini, nanti geser ke mana ini? Nah, ini kan geser ke sini nanti ya. Jadi geser sejauh apa ini? Jadi ini bentar. Ini kayaknya ini ada dua ini ya, dua aspek ya. Ini X ini berarti posisi ya. Yang ini T ini berarti waktu ya. Nah, oh ya, jadi ini tinjauan dari dua aspek. Ini aspek posisi X, ini aspek waktu ya. Kalau di posisi ada namanya ini panjang gelombang, kalau di waktu ada namanya periode ya. Jadi ini dua tinjauan ya. Maka nanti kalau dikaitkan dengan itu ya, maka nanti ada dua unsur itu. Nanti ada unsur posisi, unsur ruang ya, sama unsur T, unsur waktu nanti itu ya. Jadi seperti ini kan. Kalau apa itu lambda ya, lambda itu V kali T ya. Ya, maka nanti lambda sama dengan T-nya kan 2pi per omega ya. Atau itu. Sementara kalau apa itu satu periode ya, 2pi kan satu periode ya. Itu kan sama dengan omega T, omega F. Dan nanti akan menjadi ini nanti. Omega dibagi V, 2, nah ini A, K ya. Jadi K ini menyatakan istilahnya kalau K ini apa ini ya? Bilangan gelombangnya ya, kostata gelombang atau ya ini nomor bilangan gelombang atau di sini diterjemahkan dengan apa ini? Nomor gelombang atau lebih tepatnya inilah konstanta ini ya, konstanta gelombang ya. Nanti kita sebut aja dengan nama konstanta gelombang aja ya. Yaitu apa? 2pi per lambda. Ya, ini untuk apa? K ini untuk ininya, untuk posisi, untuk ruang ya. Kalau untuk apa nanti? Kalau untuk ada lagi yang namanya waktu ya. Ada waktu ya. Jadi ada waktu pakai omega nanti ya. Ada di sini nih nanti ya ini. Nah, ini ya. Sebentar kita lihat dulu yang berikutnya ya. Nah, nanti ini loh. Ini nanti nah ini ya. Ada K, ada omega. Harusnya ada pasangannya omega ini loh. Ini omega ya. Jadi ada K, ada omega. Nah, nanti jadi ini loh, ini loh. Nanti ini ya. Jadi kalau K itu kaitannya dengan apa ini? Bilangan gelombang ini kaitannya dengan posisi, tapi kalau omega kaitannya dengan waktu gitu ya. Jadi nanti ini kan kalau pakai cos loh ya. Ya, jadi nanti hasil akhirnya itu ini bahwa Y sama dengan A kosinus omega T dikurangi K per X. Ini masalah arah ya. Ya, masalah arah. Jadi nanti bisa dikurangi, bisa ditambah tergantung arah ininya. Arah perhambatannya ya. Gitu. Ya, kalau K tadi kan ini ya 2pi per lambda, kalau omega ini 2pi per T ya. Jadi kalau lambda ini kan kaitannya dengan panjang gelombang berarti posisi ya. Kalau periode kan kaitannya dengan waktu. Nah, terus berikutnya setelah tadi membahas tentang persamaan gelombang ya, yaitu Y A cos omega T min KX. Berikutnya kita lihat bagaimana perambatan gelombang itu pada berbagai medium. Tadi kan mediumnya kan bisa udara ya, bisa air ya, kayak kalau misalkan air laut ya, atau bisa juga kalau gempa itu berarti pada tanah ya, bumi, lapisan batuan ya. Ya misalkan ini tali ya. Kalau pada tali ya, ini langsung aja ini ya. Kalau pada tali besar cepat rambatnya itu adalah ini T ya. T itu tegangan tali terus dibagi mu. Mu itu apa? Massa per panjang ya. Jadi nanti satuan mu itu apa? Kilogram per meter.
Itu kalau cepat rambat pada tali ya. Jadi tegangan tali dibagi ini massa per satuan panjang. Contoh yang gampang itu apa? Ya pada senar gitar ya. Cepat rambat pada senar gitar itu yang paling gampang. Jadi kalau semakin tegang senarnya ya semakin cepat ininya perambatannya. Kalau kendor ya nanti perambatannya jadi pelan. Itu kalau pada tali. Terus kalau pada ini batang atau padatan ya. Misalkan contohnya kayak tadi pada tanah ya, lapisan tanah ya, pada gempa bumi ya. Batuan, pada lapisan batuan atau padatan itu nanti rumusnya ini V sama dengan E per Rho ya. Jadi E ini modulus geser ya. Modulus geser. Nah ini kalau membahas ini berarti harus membahas ini dulu ya. Bahas bab tentang ini ya, tentang apa ini modulus, tentang elastisitas gitu ya. Bahas modulus, oke lah. Kita belum bahas itu ya. Bahas tentang modulus elastisitas ya, tentang elastisitas benda ya, belum ya. Tapi enggak apa-apa lah, ini sekedar tahu terlebih dulu ya. Jadi ini modulus elastisitas, modulus geser dalam ini. Soalnya ada banyak modulus ya. Nanti ada modulus normal, modulus Young, modulus normal ya, modulus geser, modulus Bach. Tapi ini modulus geser ya, karena ini di dalam batang ya, berarti kan yang ini gelombang apa ini? Namanya gelombang longitudinal ya. Terus dibagi rho, rho itu berarti massa jenis ya, massa persatuan volume. Itu kalau di dalam benda padat ya. Kemudian kalau di dalam cairan atau gas, misalkan di dalam udara ya, atau di dalam air ya, air laut misalkan itu ya, maka nanti rumusnya sama seperti benda padat ya. Cuma kalau benda padat kan pakai E, modulus geser. Kalau pada cairan, E-nya diganti dengan B, modulus Bach. Ya, modulus Bach, khusus untuk fluida ya. Modulus Bach kan khusus untuk fluida, yaitu apa? Gas sama cairan ya. Ya, modulus Bach. Kemudian modulus Bach-nya sama dengan ini nanti, gamma dikali P. Ya, P-nya itu tekanan ya, kalau diubah ke tekanan ya. Diubah ke tekanan, kemudian gamma itu apa? Gamma itu ini, CP per CV. Apa ini kok gini nih? Kok CP per CV ini? Kok ini bukan modulus yang ini ya? Kayaknya ada kata salah ketik ini, maaf. Ini bukan modulus yang ya. Ini ya. Salah ini. Ini salah ini, bukan modulus yang ini. Harusnya CP per CV ini, CP ini apa ini? Kapasitas panas ya. Kapasitas panas udara ya pada tekanan tetap. Kalau CP ini kapasitas panas udara atau gas ya. Pada ini bukan modulus yang, ada kesalahan ketik ini ya. Jadi ini perlu dilihat. Jadi ada kesalahan ketik. Yang benar itu gamma CP per CP. Itu aja titik. Nggak perlu ditambah modulus yang, salah itu ya. Perbandingan ya. Nah, terus berikutnya tentang apa ini? Contoh soal ya. Satu gelombang menjalar dengan persamaan ini ya. Ini kan gelombang ya, persamaan gelombang. Tanya berapa amplitudenya? Ya ini nih, ini amplitudenya itu ini ya. Ini amplitudenya. Ini omega ya, kaitannya dengan waktu ya, frekuensi sudut. Kalau ini kaitan K ya. K kaitannya dengan panjang gelombang ya. Jadi kalau amplitudo ini benar kan? Berapa ini? 0,0327 meter berarti berapa? 3,27 ya. Enggak benar ini 3,2. Oh, milimeter benar ya. Nah, benar. Milimeter tak baik. Kalau senti ya 0, ya benar meter. Nah, kemudian kalau panjang gelombang kaitannya dengan K ya, bilangan gelombang ya. Jadi K itu kan ini berapa ini? 7,21 sementara omeganya ini ya. Ya, jadi K itu apa? K sama dengan 2pi per lambda. Berarti kalau gitu lambda apa? 2pi per K ya. Sehingga ketemu ini gitu ya. Itu. Kemudian kalau periode kaitannya dengan omega. Omeganya kan ini, berapa ini? Omeganya kan ini ya, 2,72 tadi ya. Nah, ini kan 2,72 sehingga nanti
ini omeganya 2,2 sehingga nanti padahal omega kan 2 pi per T sehingga T sama dengan 2 pi per omega ketemu ini 2, kemudian kalau tanya frekuensi tinggal apa? Seperti frekuensi seperti ya. Jadi frekuensinya 1 dibagi ini 2,31 sama dengan ini 0,433 gitu ya. Kemudian kalau tanya cepat lambat gelombangnya ya tinggal kita bagi ini aja, frekuensi itu dibagi K ya. Jadi omega per 2K. Ini nanti ketemunya berapa ini. Atau berapa? 3,77 cm per detik ya. Jadi kita gunakan rumus-rumus yang tadi itu, rumus-rumus yang ada di gelombang tadi itu ya. Rumus yang di mana tadi? Di sini ya, yang ini tadi ya. Rumus penurunan tadi ya. Nanti ini kita bahas besok ya. Yang mana tadi ini ya? Nah, yang di sini tadi ya, ini ya. Jadi nanti kita gunakan rumus-rumus yang di sini nih loh, ini ya. Ya. Tapi ini pun juga ada kesalahan ketik ini ya, kalau nggak salah ya, benar ya. Benar, saya cek dulu. Ada beberapa kesalahan ketik. Rumus ini benar ya, F seperti itu benar. Ini lambda V kali T, ya benar. Nah, ini. Terus ini apa ini? Theta. Omega kali T. Ya ini nggak usah pakai theta, 2pi gitu aja ya dia. Ini nggak usah pakai theta ini. 2pi tetanya dibuang aja ini ya. Ya oke udah, ini nggak ada masalah ini, benar ya, oke. Jadi pakai rumus-rumus yang di sini tadi ya. Terutama rumus yang ini tadi ya, untuk menjawab pertanyaan yang ada di mana tadi, di sini tadi ya. Nah ini sudah ini. Jadi contoh soal ya. Nah terus berikutnya lagi ya, masalah energi. Kalau tadi energi getaran kan setengah K/A kuadrat ya, atau setengah M omega kuadrat A kuadrat. Sekarang kalau gelombang, bagaimana energinya ya? Ya, sama seperti pada getaran ya. Energi gelombang itu juga ada energi kinetik dan ada energi potensial ya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi misalkan energi kinetiknya setengah MV kuadrat ya. M-nya kan nanti harus kita lihat per ini ya. Per bagian dari mediumnya ya. Medium yang merambatkan itu loh. Katakanlah kita ganti aja dengan ini kan. Masa persatuan panjang ya. Kalau misalkan dia berupa tali ya. Ya tergantung mediumnya. Tali, kalau misalkan tali kan masa persatuan panjang. Kalau misalkan kayak air atau udara kan nanti pakai rho ya. Karena volume ya. Lalu nanti ini sama dengan ini nanti setengah MV kuadrat. Ini kalau energi kinetik nanti ya. Nah, kemudian nanti kita integralkan atau kita jumlahkan ya ke seluruh bagian dari medium ya. Ke seluruh bagian dari medium ya. Ya, jadi ini apa? Ini kalau tali ya, pakai berarti kan tali ini ya. Ya, untuk ini untuk satu gelombang ya dari 0 sampai lambda ini. Ya, maka nanti akan didapatkan ini setengah mu A kuadrat ini kan. Ini untuk arah ini ya, arah posisi ya. Sehingga nanti hasil akhirnya nanti gini ya. Kalau untuk energi kinetik saja ya, 1/4 mu A kuadrat. Tapi ini bergantung sama waktu ya. Saya ulang lagi ini bergantung sama waktu ya. Tergantung. Ini kan kalau T-nya 0, kalau T-nya beda nanti beda lagi nih ya. Ini untuk apa ini? Untuk satu gelombang ya dari 0 sampai lambda ini ya.
Itu energi kinetik ya. Kemudian berikutnya energi potensial. Dengan cara yang sama tapi menggunakan rumus pegas ya. Pakai KS kuadrat ya. Maka nanti ini kayak gini tadi ya. Jadi kalau kalian perhatikan antara yang ini sama yang ini tadi ya. Ya, ini kan hasilnya kan. Setengah apa ini? Seperempat ya, seperempat mu masa persatuan panjang A kuadrat omega kuadrat terus ini kan dalam kurung ini ya. Lambda dan seterusnya. Itu kalau kinetik. Tapi kalau potensial mana? Hasilnya ini ya. Ini. Seperempat mu omega kuadrat A kuadrat. Bedanya apa antara yang tadi sama yang ini tadi ya? Antara ini sama ini. Bedanya coba kita lihat tadi ya. Kalau yang tadi kan pakai ini ya, sin ya. Sin 4pi ini jadinya pakai ini nanti ya. Ya. Nah, itu. Jadi ini pada berbagai waktu. Katakanlah misalkan supaya gampang kita anggap aja T-nya 0 ya. Jadi pada saat mula-mula awal ya. Maka nanti U-nya sama dengan seperempat mu A kuadrat omega A kuadrat lambda pakai warna B. Kalau tadi kan berapa? Seperempat mu A kuadrat. Nah kan seperempat mu A kuadrat omega kuadrat lambda. Seperempat kan sama ya. Jadi kalau kalian amati antara energi kinetik sama energi potensial itu sama. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti kan jadi 2 kalinya ya. Ini kan seperempat mu A kuadrat ya, jadi separuhnya ya. Jadi nanti ini. Jadi setengah mu A kuadrat omega kuadrat itu lambda. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada kesamaan dengan ini ya. Dengan apa itu energi getaran, yaitu apa? Kuadrat amplitudo gitu ya. Ya. Juga kuadrat frekuensi gitu ya. Frekuensi kan setengah M omega kuadrat A kuadrat ya. Nah, M-nya tuh di sini. Ini untuk satu ini ya, satu panjang gelombang ini. Itu. Nah, terus berikutnya lagi yaitu gelombang diam. Jadi gini, jadi sebetulnya gelombang diam itu tidak berarti gelombangnya nggak bergerak ya. Jadi gelombang diam itu terjadi karena ada 2 gelombang yang saling ini, yang saling apa itu, yang saling berpadu, yaitu gelombang dari kanan dan gelombang dari kiri. Sehingga kelihatan seperti kok dia itu nggak bergerak. Tapi pada dasarnya dia itu bergerak ya. Ya cuma ada yang bergerak ke kanan, ada yang bergerak ke kiri. Jadi ketika mereka bertemu ya, istilahnya itu berinterferensi, istilah gelombang itu interferensi. Maka nanti akan menghasilkan gelombang diam. Tapi jangan dimaknai gelombangnya tidak bergerak. Diam itu karena pertemuan antara kanan dan kiri tadi itu ya. Ya, seperti ini kan. Ini kan gelombang ke kanan ya, negatif itu berarti ke kanan ya, negatif KX berarti kan ke kanan. Tapi kalau plus KX berarti ke kiri ya. Lalu nanti kita jumlahkan ya, kan mereka bertemu jadi nanti saling berpadu berinterferensi gitu ya. Maka nanti kita jumlahkan, maka nanti kalau ini kita gunakan rumus trigonometri ya, nanti bisa kita pisah antara ada faktor apa ini, ada faktor cos, ada faktor ini apa cos omega t cos kx ya. Ya nanti gini, jika nanti ini kan sama ya, cuma ini dikumpulkan ya. Jadi ini kan. Jadi nanti kalau kita lihat sepertinya ini bentar ini ya. Sepertinya ini nggak bergerak padahal enggak ya. Jadi kan sepertinya kan terjadi kayak gini loh. Jadi kayak namanya apa sih namanya ini? Kayak apa ini? Perut simpul gitu ya. Contoh yang paling gampang itu senar gitar gitu ya, senar gitar. Jadi nanti di ujung kalau kita ikat tadi di sini timbul simpul ya. Jadi ini di sini simpul, di sini perut ya, perut ini simpul, perut, simpul ya. Perut, simpul, perut, simpul. Jadi di sini seperti itu ya. Ini yang disebut dengan nama gelombang diam ya.
Jadi gelombang diam itu ya isinya itu perut simpul ya. Itu sebagai apa? Sebagai akibat dari apa? Interferensi atau perpaduan antara gelombang arah ke kanan dan gelombang arah kiri. Biasa disebabkan oleh pantulan ya. Disebabkan oleh pantulan ya. Jadi gelombang datang ke kanan misalkan ya, lalu ada pantulannya ke kiri. Mereka lalu berinterferensi atau berpadu, nanti akan menghasilkan gelombang stasioner ya. Istilahnya itu bukan gelombang diam sih. Istilah pas itu gelombang stasioner ya. Ya diam juga, stasiun kan diam ya. Tapi lebih pas pakai istilah gelombang stasioner ya. Ya nanti biasanya kalau seperti ini kan nanti kita nyari ini di mana letak apa itu, letak simpul dan letak perut ya. Jadi nanti ada perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat. Nanti juga itu ada simpul pertama ya, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat dan seterusnya. Nah ini, jadi nanti bisa diperoleh dari sini. Ini loh. Nanti ini bisa menggambarkan letak perut simpul ya. Jadi ini loh, 2A cos KX. Jadi ketika ini kan kayak ini apa ini amplitudo ininya. Amplitudo dari gelombang stasioner ini ya nanti ya. 2A cos KX. Jadi ketika 2A cos KX 0 berarti kan simpul nanti ya. Tapi kalau 2A cos KX ini maksimum berarti dia perut gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini nanti. Ya, jadi kalau 2 cos KX ini 0 berarti nanti ini menggambarkan terjadinya apa ini simpul ya. Simpul lah ini. Tapi kalau dia maksimum ya, baik plus 1 atau min 1 nanti akan menggambarkan terjadinya perut itu nanti ya. Nah itu tentang gelombang sudah selesai ya. Tentang gelombang stasioner ya. Sekarang jam berapa ini? Oh, udah habis waktunya ya. Akhirnya selesai juga ya. Cuma saya punya hutang ini ya tadi yang bahas soal untuk besok ya. Untuk bahas yang ini tadi ya. Yang bahas ini tadi perlu saya bahas khusus ini yang ini tadi. Ini ya nanti ya. Nanti saya bahas hari apa ini? Hari Kamis besok lusa ya. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Jadi materinya tentang agak banyak sih materinya ya. Getaran sama gelombang ya. Mulai dari getaran biasa, getaran teredam ya. Terus gelombang, terus apa? Kecepatan gelombang pada berbagai medium ya. Terus sampai terakhir gelombang stasioner. Ada pertanyaan mungkin ya? Enggak ada. Belum Cukup ya? ada, Pak. Oke, Iya. nah ya nanti kalian baca-baca dulu ya nanti apa hari Kamis saya bahas ini. Kalau ada pertanyaan nanti saya lanjut di hari Kamis ya. Sama nanti kebanyakan hari Kamis kita bahas soal-soal ini ya hari Kamis besok ya. Oke, nanti saya siapkan whiteboard-nya aja ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri aja terus bagi yang tadi barusan atau apa yang terlambat gabung tadi ya, biar nanti nggak ada yang komplain ke saya karena lupa absen ya. Saya kasih tahu ini kode absennya 345292. 345292 itu ya. Ya, kalau nggak ada yang tanya saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama.